Sahabat YKB, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita akan mengulik 1 Petrus 5 ayat 1-5 dengan tema kepemimpinan gembala. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang juga disapa dengan Pak YBM. Halo Pak, apa kabar? Baik Ibu Tika. Baik, terima kasih telah menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab. Ya, sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta YBM saat ini melayani sebagai pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Acara Ngulik Alkitab yang kita saksikan setiap minggu ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci serta melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, dengan senang hati kami ajak berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Kita akan memulai ngulik kita di episode ini dan kita awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Silakan Pak. Mari sahabat YKB, kita menyatukan diri dalam doa. Allah yang adalah gembala kami yang baik, pada kesempatan ini kami ingin belajar dari Engkau model kepemimpinan gembala. Dan Kristus sendiri menyatakan, akulah gembala yang baik. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah multikrisis akibat pandemi COVID-19 dan juga berbagai persoalan, kami sangat membutuhkan model kepemimpinan gembala. Untuk itu berikan kepada kami roh hikmat supaya kami dapat mencerna dan boleh belajar, menggali lebih dalam dari firman Tuhan, model kepemimpinan gembala. Kami serahkan percakapan kami dalam kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Gembala yang baik. Amin. Amin. Baik, para sahabat, saya akan membacakan surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1-5 dan para sahabat tentu saja juga dengan Alkitab masing-masing. 1 Petrus 5 ayat 1-5. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Baik, kita awali ngulik Alkitab ini. Kita sadari bahwa sebetulnya ada beberapa model kepemimpinan. Dan setahu saya ya Pak, kepemimpinan itu sangat penting untuk mencapai goal atau tujuan. Betul. Nah, saat ini kita mengulik 1 Petrus 5 ayat 1-5 dan tema kita kepemimpinan gembala. Saya jadi ingin bertanya kepada Bapak, apa urgensinya sehingga kita perlu memahami kepemimpinan model gembala ini? Jadi saya melihat ada 3 hal yang penting Ibu. Baik. Yang pertama, mengapa kita membutuhkan model kepemimpinan gembala? Yang pertama adalah kita sekarang sebagai umat manusia berada di dalam situasi multikrisis. Sehingga kita membutuhkan kepemimpinan gembala yang saling peduli dan memberdayakan. Karena kekuatan dari kepemimpinan gembala adalah untuk peduli dan memberdayakan orang lain. Yang kedua adalah kita mengetahui bahwa kecenderungan masyarakat atau umat beragama di negara kita ini masih cenderung saling menghakimi. Dan mereka saling menunjukkan superioritas atau saling tanda petik membuli
orang yang dianggap berbeda begitu. Jadi karena itu kita membutuhkan kepemimpinan gembala yang mempunyai spirit untuk merawat, untuk mengasihi, untuk menghargai. Dan yang ketiga adalah sikap iman kita sebagai orang percaya, yaitu meneladan kepada Kristus sebagai gembala yang baik, yang mempunyai spirit untuk melindungi. Bahkan Kristus bersedia mempertaruhkan hidupnya bagi keselamatan banyak orang. Jadi 3 hal ini yang kita lihat urgensi model kepemimpinan gembala. Baik. Lalu apa landasannya, Pak? Kita berbicara mengenai kepemimpinan gembala ini. Dan sangat menarik bahwa di dalam Alkitab kepemimpinan gembala itu dapat kita lihat dari kata ra'ah. Ya. Jadi kata ra'ah itu artinya gembala. Itu di dalam Perjanjian Lama itu ada 1198 kali. Wow, banyak, Pak ya. Jadi kata itu sendiri menunjukkan betapa dominannya ya. Jadi izinkan saya meminta Bu Tika membaca Yeskel 34 ayat 2 ya, di mana di sana ada satu model ya yang ditampilkan Allah sebagai gembala. Baik, Yeskel 34 ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ya, jadi di dalam Yeskel 34 ayat 2, para pemimpin Israel juga adalah gembala yang mengembalakan dirinya sendiri. Dan Allah adalah gembala agung itu, dia menegur sang gembala ini. Jadi kita melihat bahwa mereka tidak peduli walaupun mereka gembala. Jadi bagaimana kepemimpinan gembala yang peduli, yang seperti Tuhan itu, begitu. Baik. Israel juga dipercayakan sebagai gembala, tetapi gembala yang agung adalah Tuhan. Nah, itu di Perjanjian Lama, Pak. Nah, di Perjanjian Baru kan misalnya sesuai dengan nama Bapak nih, Yohanes, di Injil Yohanes nih. Jadi ada juga Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala. Gimana itu, Pak? Ya, mari sahabat YKP, kita membaca satu bagian dari Yohanes 10 ayat 11 ya, Bu. Yohanes 10 ayat 11. Baik. Saya buka dulu Alkitabnya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi kata gembala ini karena Perjanjian Lama tadi pakai kata ra'ah, karena di Perjanjian Baru pakai kata bahasa Yunani yaitu kata poimen. Dan kata poimen memang ya lumayan banyak walaupun tidak sebanyak ra'ah tadi, ada 17 kali. Ya, jadi Allah adalah sang gembala ra'ah dan Yesus juga adalah gembala sebagai poimen, begitu. Jadi berbeda ya, Pak? Istilahnya berbeda, tetapi kalau saya lihat mempunyai makna yang sama. Jadi ada 6 makna ya. Yang pertama, poimen ataupun ra'ah itu adalah untuk mengasuh. Kemudian yang kedua merawat, yang ketiga adalah melindungi, yang keempat adalah peduli, yang kelima adalah memelihara, dan yang keenam adalah menyelamatkan. Nah, karena itu kata poimen itu nanti dikembangkan menjadi poimnion ya. Poimnion itu artinya kawanan gembala. Jadi umat itu kalau disebutkan kawanan ini adalah poimnion ya. Nah, Kristus sendiri adalah sebagai poimen itu gitu. Nah, jadi itu yang kita lihat ada hubungan yang erat antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik, Bapak tadi sudah menyebutkan mengenai gembala ini gitu. Nah, saya jadi tertarik ini menanyakan nih Pak, sejak kapan sih Pak kepemimpinan gembala ini dikenal dan apa saja nih tugas pemimpin gembala Pak? Jadi kita bisa melihat kekasan ya, bagaimana gembala Israel itu. Tentunya kita tidak menggunakan konsep gembala di Indonesia ya, tapi di Israel. Jadi misalnya gambaran yang konkret adalah di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34-35. Izinkan saya membaca, di mana Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya,
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi kalau kita lihat dari kata-kata Daud kepada Saul ini, maka Daud melakukan perannya sebagai seorang gembala yang spiritnya adalah mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga, melindungi semua hewan gembalaannya dari serangan binatang buas. Jadi artinya Daud sebagai gembala tidak seperti dalam konteks Indonesia yang membawa kambing dombanya mencari rumput hijau, air minum, ya. Tetapi utamanya dia menjaga dan kalau perlu mempertaruhkan nyawanya. Dan itulah yang menjadi kekasan gambaran gembala kalau itu dijadikan di dalam kepemimpinan seperti itu, Ibu. Baik. Seorang gembala adalah orang yang bersedia berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawanya, begitu. Ya, Daud memberikan contoh dan karena itu Mazmur 23 Pak terkenal ya. Ya, Tuhanku Tuhan adalah gembalaku. Bukan sekadar hanya menuntun, tapi bagaimana memberikan nyawanya, begitu. Nah, masih tentang gembala ini Pak. Jadi apa nanti yang harus kita di konteks Indonesia, kalau di Israel kan jelas ya gembala itu seperti apa dilakukan. Kalau bicara ke Indonesia kan, di Indonesia kan menggembalakan itu mungkin karena geografis jadi lebih mudah begitu. Nah, bagaimana lebih lanjut mengenai kepemimpinan gembala ini? Penjelasan Bapak kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan masih dengan narasumber kita juga Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dalam acara Ngulik Alkitab. Saat ini kita sedang mengulik surat 1 Petrus 5 ayat 1-5 dengan tema kepemimpinan gembala. Para sahabat silakan jika ingin berinteraksi bersama kami di kolom komentar yang tersedia. Kita langsung ke Pak Pendeta nih. Tadi di segmen pertama kita sudah mendapatkan gambaran mengenai gembala, bahkan Israel juga disebut gembala, tapi gembala yang agung itu Tuhan. Kita tadi sudah dijelaskan juga mengenai kata ra'ah dan poimen, dan kita adalah kawanan begitu. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut ke Bapak. Kita membaca mengenai kepemimpinan gembala ini. Kepada siapa sajakah, karena topik kita kan Pak kepemimpinan gembala, kepada siapa sajakah kata kepemimpinan gembala ini dikenakan Pak? Jadi kepemimpinan gembala itu ditujukan kepada bukan hanya kepada pejabat gerejawi, sebenarnya juga kepada umat. Konteksnya adalah setiap pihak harus belajar dari model Allah memimpin itu, dan kepemimpinan Allah adalah dengan model gembala tadi. Jadi sebenarnya kata gembala yang dikenakan dalam konteks kepemimpinan ini tidak boleh ditangkap secara harafiah, tetapi kita harus melihatnya sebagai metafor. Baik. Jadi karena itu kata gembala ini merupakan metafor dari kepemimpinan Allah. Sebab apa? Oleh karena
Tuhan atau Adonai Yahweh ya, adalah gembala yang agung ya, yang melindungi, yang menjaga, yang menyelamatkan domba-dombanya. Dan sangat cocok dengan diri Yesus juga adalah sebagai sang penyelamat, penebus ya. Orang Yahudi juga menyebutnya sebagai Yeshua HaMashiach ya, adalah gembala yang baik. Dan kita akan melihat dalam konteks kita adalah berkaitan dengan Efesus 4 ayat 11 dan ayat 12. Baik, Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 saya bacakan. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, terima kasih Bu. Jadi dalam konteks ini kata gembala ya itu sangat dikaitkan dengan jabatan yang lain, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, pengajar-pengajar ya. Jadi gembala tadi disebut dengan kata poimenas ya, poimenas. Lalu rasul-rasul dengan kata apostolos, nabi-nabi dengan kata profetas, dan pemberita Injil dengan kata euangelistas ya, dan kemudian pengajar-pengajar ya, didaskalos. Maka kita bisa melihat bahwa peran ini tidak sekedar ditempel, tetapi merupakan sesuatu yang begitu hakiki di dalam pola kepemimpinan umat Kristen perdana ya. Dan karena itu kalau kita lihat kata gembala tadi yang disebut dengan poimen ya, poimenas, itu nanti pada abad 16 ya, setelah reformasi itu dilekatkan pada jabatan seorang pendeta ya. Bahkan kalau kita mau jujur, sejak awal Gereja Katolik menyebut para pemimpinnya sebagai pastor ya, gembala. Nah, jadi hanya yang punya hak untuk menyatakan ini sebenarnya Katolik ya, tapi kali ini muncul satu kecenderungan ya dari pendeta-pendeta juga menyebut dirinya pastor ya. Saya kira itu tidak tepat ya. Ya boleh pendeta itu memang berperan sebagai pastor, tapi tidak boleh disebutkan dirinya adalah pastor begitu. Nah, karena itu di dalam gereja kita muncul ada katanya gembala sidang, gembala jemaat ya, pastor ya, kemudian juga ada tempat tinggal rumah pendeta pastori. Ya, lalu kemudian untuk kehidupan pertumbuhan umat juga ada pengembalaan umum, pengembalaan khusus dan sebagainya. Jadi kata gembala itu sangat kuat di dalam praktek kehidupan kita, Ibu. Baik. Nah, dalam konteks ini kita harus menangkap sebenarnya spirit dari kepemimpinan gembala itu di mana. Dan nanti bacaan kita dalam 1 Petrus ya, khususnya pada ayat yang kedua, mungkin minta bantuan Ibu. Saya baca ulang ya Pak. 1 Petrus 5 ayat yang kedua Ibu. Baik, saya baca kembali 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Nah, sayangnya dalam konteks ini Lembaga Alkitab Indonesia memang kesulitan menerjemahkan kata ini ya, dari kata pengabdian diri dari kata protumos ya. Padahal kata protumos itu tidak sekadar pengabdian ya. Tapi sebenarnya kata protumos itu menunjuk kepada makna orang yang penuh semangat ya, dan sikap ya, penuh semangat dan sikap. Dan saya coba teliti kata tumos itu di dalam filsafat Platon ya, atau Platon begitu. Nah, dipakai untuk menunjukkan keberanian ya, bertarung melawan apa yang tidak benar. Jadi orang yang sigap, yang penuh semangat, berani bertarung untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar dan melawan yang tidak benar itu. Itulah dari kata tumos itu ya, menjadi protumos itu. Nah, kata pengabdian diri ternyata mempunyai makna yang dalam ketika dilihat dari kata protumos itu. Baik, saya ingin balik sedikit Pak. Tadi Bapak menjelaskan dan saya bahkan mencatat di sini ada dua hal begitu. Tapi setidaknya ini Bapak tadi menjelaskan bahwa gembala itu bukan sekadar
tempelan dalam artian jabatan yang ditempel begitu. Dan itu menarik bagi saya. Kenapa menarik? Bahwa kalau tadi kita melihat di Daud, dia mempertaruhkan nyawanya untuk membela, itu kan contoh gambaran gembala begitu. Nah, apa yang terjadi kalau gembala ini tanda kutip ini tempelan nih Pak? Saya tertarik supaya Bapak bicara sedikit tentang itu. Ya, jadi kalau kata atau makna gembala itu ditempel, maka bisa dilihat ketika ada satu masalah ya atau satu bahaya, dia akan escape, dia akan melarikan diri, dia akan bersembunyi, ya, dia akan mencoba menghindar, ya. Nah ini kan bukankah terjadi kalau di dalam kehidupan jemaat misalnya, ya ada seorang yang ada masalah dia bersembunyi, atau yang kedua untuk menyelamatkan diri dia akan mencari kambing hitam, ya, atau yang ketiga dia akan mencoba mencari pembenaran diri sendiri. Ya, jadi kata gembala itu mempunyai makna yang kuat. Jadi dia akan memperjuangkan apa yang benar itu dan akan mengatakan yang benar walaupun mungkin sekelilingnya tidak mendukung dia begitu. Baik, pertanyaan saya dan penjelasan Bapak mengenai apa dampaknya gitu, apa yang terjadi ketika jabatan gembala itu seperti tempelan. Karena saya kemudian mau menanyakan kepada Bapak, lalu apa yang, kan ini yang diharapkan, tema kita kan kepemimpinan gembala yang berani berkorban, yang berani mempertaruhkan diri walaupun ada risiko. Apa yang menjadi karakteristik kepemimpinan gembala Pak? Supaya para sahabat YKB juga bisa melihat gitu dari dirinya dan mulai lihat di sekitarnya begitu. Jadi satu simbol dari pakaian pendeta yaitu mungkin dulu dalam konteks pakaian sarjana, tetapi makna hitam itu di dalam pakaian pendeta itu mempunyai makna yang dalam bagi saya, makna spiritual. Jadi seorang pendeta yang mengenakan toga hitam itu adalah seorang yang siap mempertaruhkan nyawanya alias mati untuk menjaga dan melindungi anggota jemaatnya. Nah karena itu seorang gembala dalam konteks kepemimpinan umat ini adalah dia mau tidak mau untuk mempertaruhkan ini, dia harus punya seperti Daud tadi, dia punya keterampilan untuk melawan ini. Berarti dia harus punya apa? Kompetensi. Dan kompetensi itu baru kuat kalau kemudian dia juga didasari oleh karakter hati yang tulus, yang mengasihi domba-dombanya. Dan untuk itu dia bersedia mempertaruhkan hidupnya bagi umat atau domba-domba gembalaannya itu. Jadi oleh kita lihat bahwa ciri dan kekhasan kepemimpinan gembala adalah satu keteladanan. Tadi disebutkan juga di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga, ya. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan bukan hanya teladan, tetapi ada pemberian hidup yang total, ya, totalitas hidup yang dipersembahkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tujuannya bukan supaya domba-domba umat itu mengasihi dia, tapi supaya umat itu, jemaat itu boleh mengasihi dan melayani Kristus. Itu spirit yang utama dari kepemimpinan gembala. Jadi spiritnya membawa domba-domba itu mengenal Kristus dan mengasihi Kristus, bukan mengasihi saya sebagai gembala yang di tengah-tengah domba. Baik, itu menjadi pengingat bagi kita sekalian, para sahabat yang mungkin juga adalah tanda kutip gembala-gembala di tengah-tengah domba. Jadi kita mengantarkan umat untuk semakin mengenal dan mengasihi Kristus. Baik, kalau bicara tentang keteladanan, nah ini berarti kan Pak ada contoh dulu, kan kita melakukan karena kita melihat teladan. Teladan kita siapa di sini nih Pak? Iya Ibu, jadi pertanyaan yang yang jelas ya tentang apa model kepemimpinan kita. Jadi keteladanan kita adalah kepada Kristus. Baik. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Yang itu bagaimana? Yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah ini spirit yang apakah ketika kita menjadi seorang pemimpin itu juga seperti Kristus yang kalau perlu saya bersedia mempertaruhkan nyawa itu. Atau kehilangan sesuatu yang begitu berharga dalam diri saya atau di diri kita. Kalau perlu bisa bersedia kehilangan jabatan itu demi keselamatan dari domba-domba itu. Ya, dan saya kira ungkapan dari Tuhan Yesus ini dilatar belakangi oleh jemaat Injil Yohanes yang melihat bahwa umat ini mengalami, dan dari pengalaman itu mereka merefleksikan tentang diri Yesus yang bersedia wafat
di atas kayu salib. Ya, karena itu dalam Injil Yohanes seringkali dikatakan bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya. Itu kata yang kuat dalam Injil Yohanes. Tidak pernah Injil Yohanes mengatakan Yesus itu wafat karena kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena apa? Walaupun Yesus adalah anak Allah, dia bersedia untuk mengosongkan dirinya menjadi manusia, memberikan nyawanya. Dan itu adalah pemberian yang paling agung dalam kehidupan iman kita selaku umat percaya. Baik, saya menangkap ya Pak, dari beberapa kali Bapak menegaskan bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya, bukan kehilangan nyawanya begitu. Artinya bahwa di situ ada momen kesadaran dia memberikan begitu. Dan ketika saya relasikan dengan ini, berarti kalau kita juga sebagai pemimpin mesti memiliki kesadaran juga, bukan karena terpaksa begitu ya Pak, untuk melakukan pengorbanan bagi umat yang dalam pimpinan kita. Baik, setelah melihat ciri khas kepemimpinan gembala dan juga dari siapa kita melihat teladannya, tentu saja pada Kristus, apa selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang kepemimpinan gembala ini Pak? Bagaimana dengan modelnya? Ya, jadi saya kira pertanyaan yang penting, lalu modelnya bagaimana gitu Bu ya? Jadi saya setelah menggali itu saya menemukan ada 5 model kepemimpinan gembala. Nah, 5 model kepemimpinan gembala ini adalah sebagaimana telah saya katakan tadi, dilandasi oleh totalitas pengabdian yang landasannya itu adalah integritas dan kesetiaan untuk memberdayakan dan mengembangkan kualitas hidup orang-orang yang dipimpinnya. Jadi 5 model ini saya menyebutnya, yang pertama adalah pada basis karunia, kompetensi. Yang kedua, dia memiliki relasi kasih yang empati, ya. Yang kemudian yang ketiga, dia mempunyai sikap visioner yang berdampak. Dan yang keempat adalah dia memiliki kemampuan untuk membuat kader dan regenerasi. Dan yang kelima, dia setia sampai akhir secara excellent. Kira-kira seperti itu, Bu. Wow, ini luar biasa Pak, luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena semua ini adalah kualitas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, gak bisa main-main begitu. Nah, kita lihat tadi kan ada Bapak menyebut ada 5. Pertama, mengenai yang berbasis pada karunia, itu bagaimana Pak? Jadi yang pertama itu berbasis pada karunia. Artinya itu pijakannya adalah kompetensi. Jadi kepemimpinan itu jangan didasarkan kepada hak, ya, pada right-nya. Saya punya, seakan-akan sebagai pendeta punya hak. Ya. Nah, hak itu seringkali yang ditonjolkan. Padahal di dalam kepemimpinan gembala yang utama itu adalah kompetensi kamu apa, begitu. Sehingga orang-orang yang melihat kita sebagai gembala itu adalah orang-orang yang melihat kita karena kompetensinya, bukan karena kita merasa adalah orang yang sudah ditapis, punya kalau dalam konteks Katolik itu suksesi rasuli, ya, punya kedudukan, punya jabatan, tetapi seharusnya tekanannya kepada kompetensi, kepada karunia yang dia miliki. Nah, umat itu menghormati kita karena karunia-Nya, bukan semata-mata karena hak itu. Saya pendeta loh, harus didengar. Itu gitu, ya. Itu intermezzo. Baik, tadi Bapak juga menyebut tentang relasi yang berempati. Lalu apa juga itu Pak? Jadi yang kedua adalah relasi kasih yang berempati. Jadi kekuatan yang menonjol dalam pola kepemimpinan gembala itu adalah hati yang diliputi oleh kasih yang berempati, ya, dengan pergumulan, dengan kebutuhan dan harapan dari orang-orang yang dipimpinnya. Jadi karena dia punya kasih yang berempati, maka dia memiliki sikap inisiatif, ya. Jadi dia yang memulai komunikasi, lalu dia setelah itu mau mendengarkan isi hati, aspirasi, harapan-harapan dari orang yang dipimpinnya. Nah, karena itu orang-orang yang diperlakukan ini akhirnya dia merasakan bahwa gembala ini adalah sahabat. Nah, begitu. Jadi di dalam pola kepemimpinan gembala itu sebenarnya sudah mengandung kepemimpinan sahabat. Begitu. Ya, jadi dia akhirnya bisa membangun relasi-relasi. Ya,
Seperti itu kira-kira Bu. Menarik ya bahwa kepemimpinan gembala juga adalah yang berempati, dan setahu saya nih Pak, berempati itu juga bukan perkara mudah untuk dilakukan. Mendengarkan, memberi telinga pada pergumulan orang lain bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Baik, itu baru dua hal. Yang ketiga tadi Bapak menyebut bahwa ada sikap visioner. Nah, ini juga penting bagi gembala. Tadi di awal saya katakan bahwa kepemimpinan itu kan untuk mencapai goal. Jadi ternyata memang visi itu penting ya Pak. Ini bagaimana Pak? Jadi umat itu mau mengikuti pemimpin karena pemimpinnya memiliki visi. Baik. Tetapi saya menambahkan, visi itu tidak akan bermakna kalau tidak mempunyai dampak. Jadi karena itu saya menyebutnya 3 ini adalah visi yang berdampak. Jadi visi yang berdampak adalah orang-orang itu bersedia mengikuti sang gembala karena dia memang memiliki visi yang penting. Dan membuktikan bahwa visi itu memang sangat berharga untuk diperjuangkan. Ya. Nah, karena itu bagaimana kita memberikan kepada umat itu satu visi yang jelas, ya, inspirasi, dan lalu memotivasi mereka untuk melakukan dan menghasilkan dampak yang signifikan. Jadi kalau kita tidak berhasil memiliki visi yang jelas, ya, sekedar melayani, sekedar memenuhi apa yang diminta, itu tidak ada visi, maka pada satu titik orang juga akan jenuh lalu meninggalkan kita, gitu. Karena tidak ada kualitas yang dapat diperjuangkan, yang dikejar dari orang yang kita anggap pemimpin itu. Dengan kata lain bahwa melalui visi sang gembala, orang-orang yang dipimpinnya itu menemukan makna dan tujuan hidup mereka yang paling mendasar. Sehingga mereka bersedia untuk mendukung dan memperjuangkan dari pemimpinnya karena dia punya visi tadi. Baik, penjelasan Bapak ini membawa saya pada perenungan walaupun singkat begitu, bahwa ini menjadikan pemimpin tidak mudah Pak. Harus memiliki visi, dan tidak sekadar visi tapi memberi dampak. Itu kan keteladanan jelas memberikan dampak, dan ini jelas visinya harus memberikan dampak. Ini menjadi tantangan bagi setiap kita yang menjadi pemimpin tentu saja ya Pak. Baik, itu baru ketiga. Masih ada 2 lagi Pak. Yang tadi keempat Bapak menyebutkan ada kaderisasi dan regenerasi, dan ini juga kadang-kadang orang kalau sudah di jabatan susah ya Pak mengkader orang lain. Gini gimana Pak? Jadi seringkali kepemimpinan itu dalam mengukur itu melupakan satu hal, yaitu pemimpin yang berhasil adalah seberapa banyak dia berhasil menghasilkan kader dan regenerasi. Jadi kalau kita gagal di situ, sebenarnya dalam mengkader, sebenarnya kita adalah orang yang gagal. Gagal juga. Ya, walaupun orang sangat menghormati kita, menyanjung kita, karena kaderisasi itu adalah ciri dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengkader 3 orang murid, 12 murid, 70 murid, dan ada banyak murid-murid lain. Dan sehingga gereja bisa seperti itu adalah contoh kepemimpinan gembala. Yang memberikan apa? Jadi dia memberi kesempatan, ya. Betapa banyak kalau kita ini sebagai orang-orang yang sudah sangat senior begitu ya, punya tempat yang kuat di hati jemaat, kita kadang-kadang enggan memberikan kesempatan kepada junior kita itu untuk berkembang. Ya. Ini banyak loh ya terjadi dari semuanya begitu. Ya. Jadi betapa penting ya kaderisasi itu memang harus disiapkan, dan memang harus ada perencanaan. Tidak bisa kita hanya siapa yang mau begitu. Memang harus ada perencanaannya. Ada satu sistem pelatihan yang memang mau kita lakukan begitu. Nah, sehingga kalau kita mau belajar dari sana, maka sebenarnya kita harus menganggap bahwa kader-kader ini harus menjadi lebih baik daripada kita. Ya, jangan seperti orang belajar ilmu silat itu ya, atau kungfu itu ya, gurunya punya jurus 100 yang diajarkan pada muridnya cuma 90 ya. Nanti muridnya jadi guru, punya murid lagi dijadikan lebih 80, 70 ya. Nanti murid yang paling ujung hanya mendapatkan 1 aja. Jurus. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak bisa mengalahkan gurunya tadi. Nah, itu saya kira bukan konsep kepemimpinan gembala. Seperti itu Ibu. Baik, kaderisasi dan regenerasi itu penting, dan kita tahu juga dalam kepemimpinan gereja memang itu diperlukan, dan justru harus diupayakan supaya bisa terus berkesinambungan. Baik, sudah 4 dari landasan dari kepemimpinan ini. Saya kira masih ada satu lagi tadi Bapak menyebutkan setia sampai akhir, dan tidak sekadar setia.
ada kata kuncinya excellence. Ini gimana Pak? Jadi setia sampai akhir secara excellent ya. Iya. Nah sebenarnya 4 itu sudah dapat dicapai ya. Dia berhasil semua. Tetapi sayang pada poin 5 ini dia kemudian di tengah jalan pemimpinnya ini tidak lagi mau melanjutkan tugasnya ya, atau dengan kata lain dia meninggalkan tugasnya. Jadi dengan kata lain dia yang kelima ini tidak finishing well. Maka yang kelima ini harus finishing well. Ya, artinya apa? Dia memiliki satu kesetiaan sampai pada akhirnya. Jadi apa artinya dia punya karunia kompetensi, lalu dia tadinya punya relasi kasih yang empatik, lalu punya sikap visioner yang berdampak, berhasil membuat kader. Dia sendiri di akhir hidupnya dia menyangkal Kristus. Nah, bagaimana itu? Ya. Ya. Sangat menyedihkan kan? Betul. Padahal dia sudah berhasil membangun yang 4 tadi, Bu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita menghayati panggilan sebagai gembala itu dengan kesetiaan sampai akhirnya finishing well, dan kita lakukan dengan excellent tadi. Ya. Setia sampai akhir dan secara excellence tadi saya katakan pertanyaan saya ke Bapak, ini kan tidak mudah ya Pak. Kalau katakan sih pelayanan atau hidup itu berjalan mulus-mulus aja sih ya oke Pak. Tapi kan kita tahu kehidupan ini tidak berjalan semudah yang kita inginkan begitu. Nah, kita masih akan melanjutkan percakapan kita mengenai kepemimpinan gembala. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan masih juga dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dalam acara Ngulik Alkitab. Kita juga masih mengulik 1 Petrus 5 ayat 1-5 dengan tema kepemimpinan gembala. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih dapat berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung kembali ke Pak Pendeta nih. Tadi sudah 2 segmen pertama yang sangat padat, bernas begitu. Dan di segmen kedua tadi di bagian terakhir Pak Pendeta menjelaskan mengenai karakteristik kepemimpinan gembala dan apa yang menjadi dasar atau landasannya. Ada 5 tadi yang menjadi dasar atau landasannya. Tapi saya tertarik di kelima, yang bagian kelima yang tadi di akhir segmen kedua ya Pak, bahwa kepemimpinan ini sudah bagus, ada memberikan keteladanan, ada empati, ada kaderisasi, regenerasi, tapi harus diakhiri setia sampai akhir dan harus excellent. Nah, tadi saya katakan ke Bapak begini bahwa Pak, untuk setia itu kalau ibarat jalan sih Pak, jalan datar-datar aja, aspal hot mix begitu. Asik Pak jalannya, tapi kan berbatu-batu, lalu berkelok-kelok. Kalau itu jalan kan tidak gampang Pak untuk setia sampai akhir. Itu gimana Pak? Kita harus realistik ya Bu ya, bahwa kemanusiaan kita itu rapuh. Ya, seorang pendeta pun juga rapuh, rentan juga, bisa jatuh dalam
dosa dan kesalahan begitu. Nah, lalu bagaimana kita bersikap? Jadi kita kembali kepada, kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak bisa begitu. Jadi kita mengandalkan seorang gembala itu harus mengandalkan kepada anugerah dari Tuhan begitu. Dan yang kedua, bahwa seringkali dilupakan bahwa anugerah Tuhan itu sangat mendasar, tapi juga dia membutuhkan seorang rekan, sahabat. Dan seringkali dilupakan ya, bahwa dia kehilangan teman, sahabat. Mungkin teman banyak ya Bu ya, tapi seorang sahabat yang bisa mendengar isi hatinya, keluh kesahnya. Ini seringkali kehilangan di situ, sehingga seringkali seorang pendeta atau gembala atau romo, pastor, dia seorang yang kesepian dalam menghadapi godaan atau menghadapi kelemahan itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita itu dalam melayani sebagai gembala itu berpusat pada hati dan karakter Kristus. Nah, apa artinya bahwa dalam pernyataan berpusat pada hati dan karakter Kristus itu adalah kita ingin supaya Kristus yang menghadirkan di dalam kepemimpinan kita. Ya, jadi sifat spiritualitas karakter itu bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita. Jadi itu menjadi semacam core spiritual. Ya, jadi core spiritual kita ini apa? Apakah diri kita ataukah itu kepada hati dan karakter Allah begitu. Jadi kalau kita membayangkan seperti orang main drama ya Ibu, kalau padahal Ibu itu mempunyai watak A, tapi dalam momen drama harus bermain watak C. Tapi Ibu menghayati hidup, Ibu menjadi seperti orang C gitu. Ini seperti itu kira-kira ya Bu ya. Bagaimana seorang pendeta itu mengimplementasikan kepada diri Kristus kan, bukan pada dirinya itu. Sehingga dia dimampukan untuk, tadinya dia egois, dia tidak terlalu peduli, dia sekarang menjadi orang yang peduli justru, yang mengasihi, dan dia memang terdorong dengan karya Roh Kudus untuk mempertaruhkan, untuk menyelamatkan orang yang sedang dihadapi itu. Nah, karena itu di dalam konteks ini, kepemimpinan gembala ini tidak boleh hanya dibatasi kepada pemimpinan di gereja. Itu yang harus kita ingat ya. Tapi yang saya katakan, kepemimpinan gembala itu meresapi di dalam seluruh bidang ya, termasuk organisasi yang sekuler ya, profesi, anggota masyarakat, bahkan kita di dalam keluarga. Ya. Seorang papa, seorang mama itu berperan sebagai gembala. Begitu. Ini penting ya Pak, bahwa ya kita bicara kepemimpinan bukan hanya bicara tentang sebuah dalam kehidupan bernegara atau dalam kelembagaan gereja begitu, tapi dimulai dari yang terkecil, dari keluarga. Dan justru bahkan dibangunnya para sahabat, dibangunnya mulai dari sana, karena kalau nggak dibangun dari keluarga bagaimana jadi menyebar ke masyarakat justru ya Pak ya. Nah Pak, saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan di sini, bahwa tantangan itu ada begitu. Nah, kita nggak bisa menghadapi sendiri, maka kita perlu berpusat pada Kristus. Nah, sekali lagi Pak, saya mengatakan berpusat pada Kristus kan bukan juga perkara gampang, Pak. Bagaimana kita kita lakukan supaya itu bisa terjadi, Pak? Ya. Jadi Kristus itu kan tidak hanya apa yang saya imani, tapi juga umat yang saya umat yang mengimani Kristus. Jadi sebenarnya kita bersama umat itu melakukan satu relasi interdependensi, ya. Jadi kesaling ketergantungan, ya, kesaling melengkapi gitu. Jadi karena itu makna kepemimpinan gembala yang tadinya berkesan pada lingkup seorang pendeta, ya pemimpin pejabat gereja, itu sekarang tidak demikian. Dia itu melingkupi seluruh kehidupan umat. Bahkan saya mengatakan setiap umat itu juga adalah pemimpin gembala, gitu. Jadi umat itu, jadi gereja itu apa? Jemaat itu adalah persekutuan para gembala. Yang saling peduli, yang saling mengembalakan. Dan umat yang hadir itu adalah gembala yang dilatar belakangi oleh panggilan, tetapi juga kompetensinya mereka masing-masing gitu. Bayangkan di dalam kehidupan gereja, ya, semua jadi gembala dan mereka menyumbangkan kompetensinya. Lalu landasannya sama, karakter Kristus. Maka gereja itu menjadi satu komunitas yang sangat luar biasa. Saya bayangkan itu menjadi komunitas yang sangat hidup, Pak. Sangat hidup begitu. Jadi itulah spiritnya, ya. Jadi bukan organisasi-organisasi yang
atur, terlalu rapi begitu ya. Tapi spiritnya ini dulu ya. Kerapian itu nanti. Ya. Ya. Tapi kalau kita sudah saling mau melengkapi, saling memberi, bayangkan semua orang ingin memberi. Dan ingin menyumbangkan, dan yang diberikan juga mau, Bu ya. Ada orang yang menyumbang, kita yang begini yang menolak. Ya repot sekali ya. Pokoknya kita mau menerima, mencoba mengakomodir sebisa mungkin setiap orang. Ya. Maka di dalam gereja itu pasti akan mengalami satu perkembangan yang bukan hanya kualitatif saja, secara kuantitatif dia akan berkembang juga. Gitu. Ya, seringkali gereja mengatakan, kenapa gereja saya ini tidak berkembang? Karena aspek ini. Jemaat tidak diberi kesempatan untuk membagikan, untuk men-share, ya, untuk membagi-bagikan talenta dan kompetensinya. Jadi karena itu tidaklah cukup pada era abad 21 sekarang itu hanya kepemimpinan gembala itu hanya seorang pendeta. Itu adalah satu konsep yang jadul ya, Bu ya. Sudah tidak lagi bisa dipakai di dalam dunia modern saat tidak bisa begitu. Betul. Ya. Itu menjadi catatan menarik, saya kira, bahwa kita kadang-kadang berpikir kenapa gereja kita mulai sepi. Tapi sebetulnya ada juga hal yang kita bisa lakukan untuk bisa menghidupkan, menyemarakkan kembali gereja kita dengan memberi tempat bagi umat untuk juga melayani. Nah, saya ingat tadi karena Bapak katakan bahwa seorang gembala itu memiliki kompetensi, dan saya mau mengatakan bahwa umat juga, jemaat juga sebenarnya memiliki kompetensi kan, Pak? Betul. Jabatan memang mereka tidak ditabiskan seperti para pendeta begitu, tetapi mereka punya kompetensi juga untuk melakukan, untuk membangun gereja. Baik, itu lalu kemudian dari antara berbagai-bagai orang dan kompetensi yang ada, lalu bagaimana ini bisa dijalankan dengan baik? Bahkan nggak bisa juga kalau oke, saya bisa ini, tapi saya mau menurut saya juga, gimana supaya ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Apa yang harus dilakukan? Jadi itu kembali kepada soal kemampuan kepemimpinan. Ya. Leadership itu sangat menentukan. Leadership itu akan menghasilkan kemampuan memanage, begitu. Ya. Dan kita tahu bahwa leadership didasari oleh spiritualitas. Jadi spiritualitas menghasilkan leadership, lalu leadership menghasilkan kemampuan memanage, begitu. Nah, memanage ini kemudian akan menciptakan kemampuan untuk mensinergikan, gitu. Jadi dengan manajemen kemampuan yang itu, maka pemimpin ini bisa membuat sinergi kompetensi dan karakter yang mana akhirnya semua orang bisa diatur, saling melengkapi, tidak boleh ada yang dan dia bisa tegas pada saat yang tegas, dia harus tegas. Ya. Jadi dia tidak boleh demi menyenangkan dia kemudian melunak, tidak boleh. Dia harus tegas ya tegas, tapi tegasnya ngerti. Tugas ini mengasihi, bukan tugasnya untuk menjatuhkan begitu ya. Saya kira penting untuk tegas ya, Pak. Walaupun kadang-kadang bersikap tegas juga, pemimpin kalau tegas dibilang galak nih. Jadi barangkali memang harus bisa kita juga yang dalam kepemimpinan mesti bisa memahami mana ketegasan seperti itu. Baik, selanjutnya dan ini menarik begitu. Semoga para sahabat juga, para pemirsa ngulik Alkitab dan menyimak penjelasan ini, bahwa bagaimana tentang kepemimpinan ini sebuah sangat menarik, menolong untuk meraih goal, dan dalam pemahaman kita sebagai umat Kristen, umat percaya bahwa kepemimpinan ini kita dasarkan pada Kristus begitu. Nah, kemudian tadi Pak Pendeta juga menjelaskan bahwa bahkan umat pun adalah juga gembala. Nah, saya jadi tertarik, Pak, untuk menanyakan ini pada Bapak. Lalu, apa yang menjadi indikator kepemimpinan gembala ini, supaya kita semua juga nggak sekedar sudah kok di ngulik Alkitab waktu itu Pak Pendeta YB mengatakan kita semua adalah gembala, tapi apa indikatornya supaya juga menjadi clear bagi kita, Pak? Jadi indikator ini penting ya, karena dengan indikator ini kita bisa mulai mengukur apakah kita bisa masuk di dalam model itu. Atau kalau kita belum masuk, bagaimana kita bisa memenuhi model itu. Ya, jadi tadi saya sebutkan ada 5 hal. Ya. Jadi 5 hal itu harusnya menjadi sesuatu yang utuh, yang integral. Tidak bisa kita memilih 2 atau 3 saja. Atau memilih yang kita suka aja. Yang kita suka. Jadi 5 ini harus merupakan sebuah utuh ya, Pak ya. Utuh ya, yang holistik gitu. Jadi indikatornya adalah begini. Kita bikin satu pertanyaan evaluatif. Yang pertama, apakah yang kita lakukan selama memimpin itu kita sungguh-sungguh sadari dilandasi oleh kompetensi. Nah, dengan berpikir demikian kita akan bertanya, kalau demikian apakah kompetensi saya cukup memadai?
Kalau belum memadai, apa yang harus saya lakukan? Begitu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan diri? Ya, jadi ada upaya mengembangkan diri. Jadi kita kepemimpinan itu tidak cukup hanya belajar di sekolah teologi 4-5 tahun selesai. Tapi kepemimpinan itu kompetensi harus kita pelajari lagi setiap saat. Lalu yang kedua, kita seringkali bagus, kompetensinya bagus. Lalu yang kedua, apakah yang saya lakukan juga dijiwai oleh kasih yang bersedia berkorban? Harus diperiksa ya Pak? Harus diperiksa lagi gitu. Jangan-jangan cuma Atau jangan-jangan begini, bukan kasih, tapi saya cinta diri. Ya itu dia. Cinta diri. Tapi kita menyebutnya kasih. Kasih, ya. Padahal ini adalah kasih yang bersedia berkorban. Contohnya begini, kalau ada satu masalah, saya akan melarikan diri, escape, saya akan kambing hitam, atau saya membenarkan diri. Ataukah saya memilih bersedia berkorban kalau perlu. Ya, dan itu sangat sulit sekali. Iya, betul. Bersedia berkorban itu harus spirit sejak awal seorang mahasiswa teologi itu dia masuk pendidikan itu sudah punya jiwa untuk bersedia berkorban. Yang ketiga adalah karena kita pemimpin menghadapi sekian banyak program-program di dalam hidup bergereja ataupun juga di dalam organisasi ya di tempat kita bekerja. Kita bertanya, apakah program itu dijiwai oleh visi yang berdampak? Lalu kita tanya, visinya apa? Bisa nggak dirumuskan? Lalu yang disebut dampak itu bisa nggak diukur? Ya, jadi semuanya diukur Bu, dibuat Bu, sengaja ditulis di atas kertas gitu. Iya, untuk bisa mengukur. Mengukur gitu. Jadi tidak bisa hanya kita bayangkan, memang harus dibuat. Gitu. Tapi kan gini kadang-kadang yang pentinglah melayani Pak. Ya memang yang paling gampang begitu ya Bu ya. Tapi yang kita hadapi bahwa terukur. Tuhan ini mempercayakan kita adalah umat. Iya. Jadi seakan-akan keselamatan umat ini tanggung jawab saya gitu. Walaupun kita tahu bahwa apa yang bertanggung jawab juga tiap-tiap pribadi, tapi kan kita pemimpin gitu ya. Yang keempat adalah setelah kita melayani sekian lama ya di gereja ataukah di kantor, di satu jawatan, institusi ataukah di dalam sebuah perusahaan ya, company, apakah kita juga sungguh-sungguh memiliki sebuah hasil yang bisa dibuktikan, menyiapkan kaderisasi. Ya, kita bisa menunjukkan bahwa di dalam kepemimpinan kita ini ada pengembangan sumber daya manusia yang andal. Ya, sejauh mana kita melihat orang-orang yang akan kita sudah kader itu nanti menggantikan kita itu mempunyai kualifikasi yang lebih baik. Kalau belum kita sekolahkan. Kalau perlu mereka kesulitan, kita harus sediakan satu dana anggaran supaya mereka bisa mengembangkan diri. Dan yang terakhir adalah apakah ini soal panggilan, setiap kita itu adalah orang-orang yang setia. Dan memang di dalam akhir hidup kita, ya ini bisa saya katakan menjelang orang-orang ini berakhir tugasnya, dia berpikir apakah dia melakukannya dengan finishing well. Itu juga penting sekali. Gitu. Ya. Finishing well gitu. Dalam finishing well mungkin dia mengalami satu kondisi yang jauh dari harapan. Dia mengalami sakit, dia ditinggalkan, diabaikan, dan dilupakan. Tapi dia ingin finishing, dia mau setia. Ya, nah seringkali orang kemudian terpengaruh oleh post-power syndrome, begitu kan ya. Terus dia ingat jasa-jasa saya nih segala ini ya. Kalau finishing well dia sudah lupakan itu. Baik. Ya. Dan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan memang karena mengasihi Tuhan. Begitu. Baik, saya tertarik sedikit lagi mengenai finishing well ini Pak. Bahwa kalaupun dia dilupakan, tidak dianggap, tapi dia mau tetap ingin menyelesaikan itu dengan baik. Lalu kemudian sementara Bapak menjelaskan, saya jadi mengingat bahwa sebetulnya ini bukan hanya bagi para orang-orang menjadi pemimpin tadi gereja atau di lembaga-lembaga di mana kita ada, tapi saya kira sebagai pengikut Kristus, saya terapkan ke diri saya ketika mendengar Bapak mengatakan itu bahwa dalam kehidupan kan juga tidak selalu berjalan mudah ya Pak. Jadi ketika itu terjadi pun kita tetap punya keinginan atau bahkan komitmen untuk tetap setia bersama dengan Tuhan. Itu saya juga tangkap di situ bukan sekadar kepemimpinan. Baik.
Pak, saya masih mau menanyakan sesuatu ke Bapak. Ini kita bicara mengenai kepemimpinan gembala begitu. Nah, kita bicara di awal bahwa kita belajar dari Perjanjian Lama, kita belajar dari seorang Daud, Raja Daud yang terkenal sebagai gembala juga, dan dia mempertaruhkan nyawanya begitu. Kita kemudian belajar dari siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus yang bahkan mati di atas kayu salib, memberikan pengorbanan yang luar biasa begitu. Dan kita bicara di konteks kita, Bapak tadi membuka bahwa kita berada di masa pandemi, masih kita hadapi sampai hari ini. Bahkan kita diminta untuk semakin waspada gitu. Walaupun ada vaksin, tapi itu belum menjamin bahwa ini akan segera selesai dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ke depan. Kita masih harus terus menjaga diri dan melakukan upaya-upaya. Nah, kepemimpinan gembala, kalau ini dilakukan, Pak, dalam gereja, dalam negara, dalam lembaga, dalam keluarga yang terkecil, dampaknya apa sih, Pak? Ya, jadi kembali kepada yang saya katakan indikator tadi, Bu, ya. Jadi dalam indikator yang pertama itu adalah dasarnya yang pertama adalah kompetensi. Dan kalau itu dilakukan, maka setiap pihak akan menjadi seorang yang profesional. Ya, jadi karunia itu kalau dikembangkan, bayangkan setiap jemaat adalah kumpulan orang-orang yang profesional dalam tiap bidangnya loh. Dalam tiap bidangnya. Dan dia mempunyai kemampuan ya menghadapi pandemi ini, dia tidak menyerah, tidak bersungguh-sungguh, dia bisa mempunyai nilai jual, dia bisa melakukan sesuatu karena profesinya. Dan saya bayang profesi jangan dibayangkan yang besar-besar ya. Profesi misalnya dia menjual makanan sederhana tetapi mempunyai cita rasa yang sangat khas ya. Karena misalnya bersih, enak. Ya, bersih, enak. Ya. Itu kata profesional jangan dibayangkan terlalu hebat begitu, tidak. Tapi yang biasa-biasa tapi dikerjakannya dengan sesuatu hal yang kompetensinya sungguh-sungguh gitu ya. Dan yang kedua, dengan bersedia berkorban, dia akan apa? Orang yang bersedia berkorban ini orang yang selalu ingin menyentuh hati. Jadi dia tidak hanya menyentuh pikiran, tapi dia menyentuh hati, menggugah. Ya, dan itu biasanya, dan itu sulit, Pak, menyentuh hati orang itu tidak gampang. Empati tadi Bapak sebutkan. Nah, kalau empati itu artinya belajarlah tempatkanlah dirimu di tempat orang lain. Dan di masa pandemi ini sangat penting. Belajarlah di tempat orang lain. Mengapa saya pakai masker cepat? Kenapa kemudian kita harus melakukan itu ya? Social distancing dan sebagainya. Tempatkanlah dirimu di tempat orang lain. Maka tindakan kita akan mampu apa? Menginspirasi. Dan itu akan memotivasi. Walaupun kita tidak banyak ngomong, tetapi itu memotivasi. Oh ya, saya mau mengikuti dia. Termotivasi. Keteladanan ya, Pak. Iya, keteladanan tadi itu ya. Baik. Lalu yang ketiga itu visi yang berdampak. Ya, jadi kalau kita punya visi ke depan, maka apa yang terjadi? Kita bisa mengantisipasi perubahan. Karena kita bisa mengantisipasi perubahan, maka kita menjadi agen-agen perubahan. Luar biasa ini. Gitu ya. Jadi itu visi itu punya pengaruh yang begitu besar. Mengapa orang banyak terkejut, orang banyak yang kolaps? Karena dia tidak mengantisipasi perubahan. Nah, kalau tidak bisa mengantisipasi perubahan, ya jangan berharap menjadi agen-agen perubahan. Nah, mungkin kan. Lalu yang keempat adalah tadi saya sebutkan menyiapkan kaderisasi dengan pengembangan SDM yang andal. Yaitu apa? Kita mengharapkan regenerasi. Orang-orang yang menggantikan kita itu harus lebih andal dan transformatif begitu. Jadi apakah kita bersedia itu? Ya? Bahwa yang kita pimpin itu lebih baik dan lebih bagus daripada pada kita. Seharusnya, semestinya begitu, Pak. Ya, harusnya begitu ya. Jangan kemudian dijadikan tadi ya guru kungfu yang salah tadi ya. Tidak semua guru kungfu sih yang tidak berani memberikan jurusnya yang ya punya 90 dia kasih 80, turunkan 80 ya. Itu terus penyusutan. Penyusut terus begitu. Baik. Ya, dan yang terakhir adalah apakah kita setia ya dengan finishing well. Maka itu yang saya sebut dengan keteladanan yang abadi. Jadi keteladanan ini merupakan hasil dari integritas kita. Ketulusan kita. Ya, mengasihi Tuhan karena kita berdasarkan kepada bukan diri kita tapi kepada Kristus sebagai gembala yang agung, gembala yang baik gitu. Baik, saya kira itu menjadi satu kata yang patut kita ingat dan garis bawahi di momen di episode ini, bahwa bagian terakhir yang dikatakan Pak Pendeta itu integritas.
Dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau itu perbuatan baik yang kita lakukan, dilihat atau tidak dilihat, diakui, dihargai atau tidak, itu kita tetap melakukan, dan itu penting ada bagi setiap kita. Baik, kita berada di penghujung ngulik Alkitab episode ini, Pak, kepemimpinan gembala dari dengan mengulik 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Apa yang menjadi pesan penutup dari Bapak yang menjadi sumber kepada para pemirsa, para sahabat ngulik Alkitab, agar mereka pun dapat belajar menjadi pemimpin yang memiliki karakteristik gembala dalam diri mereka. Silakan, Pak. Dapat saya katakan bahwa kepemimpinan gembala pada hakikatnya merupakan model kepemimpinan dari Tuhan sendiri. Dan secara eksplisit Tuhan kita Yesus Kristus juga menyebutkan sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Namun yang kekasan yang mendasar dalam kepemimpinan gembala ini adalah bahwa setiap orang, setiap kita tanpa terkecuali dijadikan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Jadi artinya setiap umat tidak boleh menyebut dirinya hanya follower, mereka hanya pengikut, mereka hanya disebut anggota. Tidak. Setiap anggota jemaat adalah pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan kompetensinya, dengan karunia-karunianya. Dan mereka semua membutuhkan 5 model kepemimpinan yang telah saya katakan. Berdasarkan basis karunia, yang kemudian adalah kasih, yang ketiga adalah visi, yang keempat adalah regenerasi, kaderisasi, yang kelima adalah mengakhiri dengan setia, finishing well. Dan itu dilandasi oleh integritas kita karena Kristus memberikan anugerahnya di dalam hidup kita. Baik, finishing well. Dan ini juga mengantarkan kita pada penutup jumpa kita di episode kali ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta YBM yang telah menjadi narasumber pada episode kali ini, mengajak kita sekali lagi belajar mengenai kepemimpinan gembala, menyadari kita memiliki kompetensi, dan kita dianjurkan juga untuk bersinergi dan orang lain untuk menghasilkan komunitas, keluarga, gereja dimanapun, memberikan kebaikan sehingga orang pun tanpa berkata-kata dapat melihat, termotivasi oleh kita, dan menjadikan kita sebagai teladan karena melihat hal-hal baik yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih, Pak, untuk kesediaannya menjadi narasumber. Terima kasih juga Ibu Tika. Baik, sahabat YKB GKI, tuntas sudah jumpa kita dalam mengulik Alkitab episode ini, kepemimpinan gembala, bersama dengan Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa dukung Ngulik Alkitab dengan memberikan like, di subscribe, dan untuk mendapatkan update terbaru dari kami, dan share juga kepada orang lain supaya mereka pun dapat menikmati berkat melalui Ngulik Alkitab ini. Kita akhiri dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta. Silakan, Bapak. Izinkan saya, para sahabat JKP, kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang di dalam Kristus menjadi gembala yang baik, yang berkenan, bersedia memberikan hidup-Mu, menyelamatkan setiap kami. Jadikanlah kami seperti Kristus, sehingga hidup kami bukan kami perjuangkan hanya untuk diri kami, tetapi untuk keselamatan bagi banyak orang. Dan untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk meninggalkan egoisme atau sikap egosentrisme yang begitu kuat. Anugerahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh setia sampai pada akhirnya. Mampukanlah setiap kami menjadi pemimpin-pemimpin, khususnya di masa pandemi COVID-19, di mana di tengah-tengah kami ada begitu banyak orang yang mengalami keputusasaan, merasa tidak berdaya, dan disitulah kami boleh berperan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan, yaitu para pemimpin yang mempraktikkan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus kepemimpinan gembala. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami, biarkanlah Engkau sendiri yang memampukan kami menjadi gembala yang baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang setia. Amin. Amin.